ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat, itu menunjukkan dua hal yang penting. Yang pertama, menegaskan bahwa dia Mesias. Salah satu ciri Mesias adalah melakukan mujizat. Salam, Karlaver yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali bersama dengan saudara semua dalam program Rise and God malam hari ini. Saudara-saudara, setelah kita beraktivitas sepanjang hari ini, mungkin ada hal-hal yang membuat pikiran kita masih nggak tenang nih, karena ada masalah yang belum selesai. Dan itu bisa membebani jiwa kita tidak bisa istirahat dengan baik. Jangan biarkan itu terjadi, karena Tuhan mampu untuk memberi kita ketenangan, kelegaan, apapun situasi dan kondisinya. Ini yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jangan biarkan hatimu, jiwamu alami keletihan, alami kelesuan sedemikian rupa dan terbeban sedemikian rupa sehingga saudara tidak bisa istirahat. Karena Tuhan ingin memberi engkau kelegaan. Tuhan ingin engkau bisa menikmati waktu-waktu istirahat yang berkualitas, supaya saudara terus memiliki kehidupan yang produktif, menghasilkan buah-buah yang memuliakan nama Tuhan. Mari hampiri Dia dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu membawa semua pergumulan, membawa semua keadaan yang sedang kami alami. Engkau tahu di antara kami sedang mengalami yang namanya letih lesu, berbeban berat. Dan kami juga tahu Tuhan sangat memberikan perhatian kepada kami. Tuhan akan memberi kami kelegaan, kami bisa kembali tenang, kami bisa melewati hal-hal tersebut dengan ketenangan yang dari Tuhan. Tuhan kuatkan hati kami supaya kami tidak menjadi stres, tertekan, melewati semuanya, dan tidak bisa istirahat dengan baik. Tapi kami sangat percaya ketika kami datang kepadamu, kami menikmati hadiratmu, kami bersekutu dengan Engkau, Tuhan akan menjadikan hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera yang melampaui akal, yang melampaui situasi dan kondisi. Hati dan pikiran kami benar-benar menjadi tenang. Bahkan kami sangat percaya ada jalan keluar, ada solusi terbaik akan kami temukan di dalam Engkau. Dengan demikian nama Tuhan dimuliakan dalam seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sebelum kita sharing firman Tuhan, mungkin ada doa atau pertanyaan yang bisa dibacakan. Silakan. Ini ada, Pak, pertanyaan dari penonton setia Rise in God. Saya bacakan. Mohon doanya untuk pertobatan suami saya. Selama ini Tuhan sudah banyak menolongnya, bahkan mengalami mujizat kesembuhan. Tetapi hatinya tetap keras dan menolak jika diajak beribadah. Nah, ini ada banyak orang yang seperti itu ya. Jadi sudah ditolong Tuhan, kalau ada masalah minta didoakan, setelah itu selesai masalahnya tetap saja tidak mau datang kepada Tuhan, hanya mau datang kepada hambanya Tuhan, minta didoakan. Bahkan mujizat-mujizat pun tidak mengubah hidup orang. Harusnya nggak seperti itu, sebab
Ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat, itu menunjukkan dua hal yang penting. Yang pertama, menegaskan bahwa dia Mesias. Salah satu ciri Mesias adalah melakukan mujizat. Dan yang kedua, menegaskan kuasanya yang tidak terbatas untuk menolong manusia. Dia sanggup untuk menolong dalam kasih-Nya yang begitu besar. Dia sanggup untuk menolong manusia dengan mujizat-mujizatnya. Tujuannya apa? Orang akan kenal siapa Yesus. Oh, Yesus itu Mesias. Karena Yesus Mesias, Yesus Juru Selamat. Harusnya orang jadi percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa ada banyak mujizat terjadi dalam hidup orang-orang yang kadang-kadang nggak pernah ke gereja malahan? Itu sebagai penegasan bahwa yang melakukan itu adalah Yesus Kristus. Itu Sang Mesias, Juru Selamatmu. Harusnya menyentuh hati mereka dan mereka akhirnya bertobat kembali ke jalan Tuhan. Tetapi ternyata tidak semuanya itu terjadi. Nah, pertanyaannya kan sangat baik ini. Mengapa sudah mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan, tetapi tetap saja tidak mau percaya kepada Tuhan? Hal itu ternyata pernah terjadi juga di masa Yesus ketika dia ada hidup di tanah Palestina ya waktu itu. Yohanes pasal 12. Saya bacakan ayat 37 sampai 40 dulu. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menganggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Saudara-saudara, dari hal ini kita bisa mengerti kan, meskipun Yesus melakukan mujizat, ternyata tetap aja membuat orang tidak percaya. Itu pergumulan banyak orang yang ingin ya, saudaranya, suaminya, pasangannya, temannya, itu mengenal Tuhan. Kadang-kadang kan pergumul begitu, saya sudah doakan, saya sudah bersaksi, saya sudah ajak, dan saya sudah doakan sungguh-sungguh ketika dia alami masalah, ketika dia sakit, Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah tolong, tetapi kok tetap tidak percaya ya? Apa yang kita baca hari ini memberi kita pemahaman. Ada beberapa alasan mengapa orang belum juga mau percaya, walaupun sudah mengalami pertolongan bahkan mujizat Tuhan. Yang pertama, karena dia mengalami kebutaan secara rohani. Kalau orang buta rohani melihat pun apa yang terjadi tidak bisa dilihat, itu hanya perkara fisik semata. Saya ketemu beberapa orang yang hampir mati, kondisi kritis, dalam keadaan sakit yang sangat kritis sekali, bahkan dokter sudah angkat tangan. Tetapi ketika ada anak-anak Tuhan yang bersehati mendoakannya, dia alami mujizat, dokternya heran, kok ternyata masih bisa juga ya, sebab secara medis nggak mungkin. Tetapi apakah membuat orang yang alami mujizat itu langsung, aku mau ke gereja dong? Ternyata enggak juga. Dia alami kebutaan rohani. Ketika dia sudah mulai sehat, yang dia puji dokternya. Dokter saya memang hebat sekali. Saya mau mati nggak jadi mati karena dia ditangani oleh dokter yang sangat hebat sekali. Atau bahkan berkata, berarti badanku itu kuat sekali ya. Kondisi seperti itu membuat aku bisa bertahan dan sembuh lagi tuh. Dia bangga dengan dirinya dan membanggakan dokter yang merawat dia. Kenapa dia tidak bisa melihat bahwa itu campur tangan Tuhan? Bukankah dokter sendiri sudah berkata, aku nggak mampu lagi, kami tidak mampu lagi menolong. Kami angkat tanganlah, biar doa saja, mungkin Tuhan masih bisa menolong. Dokternya bilang seperti itu, tetapi pasien yang alami kesembuhan
menganggap kehebatan dokternya. Itu namanya kebutaan rohani. Kalau orang memang buta secara rohani, dia sulit melihat pekerjaan Tuhan. Walaupun dia mengalaminya. Dia melihatnya sendiri bagaimana mujizat terjadi. Tetapi tetap saja dia buta rohani. Berarti kalau menghadapi orang seperti ini, doa kita beda nih. Bukan sekedar dia ditolong Tuhan. Tuhan celikkan mata rohaninya. Supaya bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam dirinya, dalam diri orang-orang di sekitarnya. Supaya Roh Kudus menjamah. Dia bisa percaya kepada Tuhan yang membuat mujizat dalam hidupnya. Dan yang kedua tadi, sesuai nubuatan Yesaya dikatakan degil hati. Degil itu sudah tahu tetapi tetap aja ngeyel. Gitu. Tetap aja dia bertahan dengan pendapatnya sendiri. Tidak mau berubah. Sudah tahu. Kalau belum tahu kan beda ya. Ada orang memang nggak tahu. Tetapi kalau degil hati itu saudara kembarnya keras hati ini. Ya, jadi ada saudara kembarannya berikutnya adalah orang yang tegar tengkuk. Gitu. Jadi itu ideologinya ngeyelisme. Pokoknya begini, pokoknya begini, pokoknya begini. Jadi sudah dikasih tahu apa saja, sudah mengerti. Tuhan sudah buktikan tadi bahwa dia mengasihi dia, bahwa Tuhan membuat mujizat dalam hidupnya. Tetap saja sudah tahu tetapi tidak mau percaya. Sudah tahu tetapi tidak mau berubah. Sudah tahu tetap aja bertahan dengan pendapatnya sendiri. Bertahan dengan keyakinannya sendiri. Ada orang-orang yang degil hati seperti ini. Nah, kalau kita bertemu dengan orang seperti ini, kita mesti doakan dia apa? Supaya Roh Kudus jamah, dia lembut hatinya. Kalau Roh Kudus tidak melembutkan hatinya, dia alami 1000 mujizat, tetap aja nggak mau bertobat. Tetap saja dia bertahan dengan pendapatnya sendiri, dengan pikirannya sendiri. Ada banyak orang yang degil hati, apalagi yang dia secara pendidikan memang orang yang sangat pintar. Tambah lagi orang-orang yang merasa pintar, degil hati, wah paling sulit ini. Tetapi kalau orang pintar, lembut hati, dia tidak akan menjadikan kepintarannya itu sebagai Tuhan, sebagai ukuran kebenarannya sendiri. Tidak, dia akan taklukkan pikirannya pada pikiran Kristus. Orang seperti ini bisa percaya kepada Yesus. Dia tidak akan mengatakan bahwa ini nggak masuk akal, ini tidak masuk akal. Ya, di satu episode Raise and Guide saya pernah cerita, ada satu dokter hewan yang sangat pintar, tetapi dia tidak percaya Tuhan. Dia menganggap bahwa apa yang ditulis di Alkitab itu mitos. Dia tidak percaya bahwa ini kitab suci yang diilhami Roh Kudus. Dengan bangga dia cerita, wah yang ini nggak mungkin begini, ini nggak mungkin ini, nggak mungkin begini. Dia coba menyangkal, ada hamba-hamba Tuhan yang coba mengajak dia diskusi, dia sangkal. Makanya dia tidak mau ke gereja, tidak mau lagi. Padahal orang tuanya orang yang sangat mengasihi Tuhan. Tetapi suatu saat dia mendengar kisah atau baca sendiri, saya agak lupa kisah persisnya. Kisah bagaimana Yesus menyuruh murid-murid untuk mengambil keledai yang masih muda yang akan dia naiki masuk ke Yerusalem. Keledai itu masih muda. Yesus berpesan yang masih muda itu, yang belum terlatih. Ketika keledai itu dibawa Yesus, Yesus naik di atas keledai, masuk ke Yerusalem, dielulukan banyak orang. Itu membuat dia justru bertobat. Mungkin di antara kita nggak pernah bertobat, hanya dengar keledai dinaikin Yesus. Tapi sebagai dokter hewan dia tahu, keledai yang masih muda, belum terlatih, ketika ada orang naik di atas punggungnya, dia pasti melawan, dia memberontak. Dia tidak bisa nurut. Dia dengar itu hatinya dijamah Roh Kudus dan dia berkata, keledai saja tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Bagaimana mungkin selama ini aku menyangkal dia? Betapa
aku sombong, aku merasa pintar, tapi sebenarnya aku lebih bodoh dari keledai. Itu yang membuat dia bertobat. Saudara-saudara, kita perlu doakan Tuhan menjamah pikiran dan hatinya supaya lembut. Orang-orang yang degil hati itu begitu. Karena ngerti, dia apalagi yang pintar tadi, ada banyak alasan, ada banyak pandangan yang dia ungkapkan sepertinya sangat masuk akal. Tapi kalau Roh Kudus sudah menjamah orang sepintar apapun, dia akan sadar bahwa kepintarannya tidak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Ya. Dan yang ketiga, kita baca di ayat yang 43. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Ini alasan yang ketiga tadi ya. Yang pertama, orang tidak mau percaya. Padahal kita sudah bersaksi, kita sudah beritakan Injil. Bahkan dia sudah alami pertolongan Tuhan. Dia bahkan mengalami mujizat Tuhan. Dia tidak percaya karena apa? Karena buta secara rohani. Dan yang kedua karena degil hati. Dan yang ketiga karena bagi dia kehormatan sebagai manusia lebih penting. Dia menjaga kehormatannya di hadapan orang lain. Di situ ada orang-orang Farisi. Dia tahu bahwa Yesus Mesias, tetapi mereka tidak mau percaya karena takut dikucilkan teman-temannya. Dia jaga kehormatan di depan manusia. Ada banyak orang sebenarnya sudah dengar Injil, sudah dengar berita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi mereka tidak berani membuat keputusan karena takut dikucilkan orang lain. Karena takut dibuang keluarganya. Karena takut kehilangan teman-teman dekatnya. Karena takut kehilangan jabatannya. Ada orang-orang seperti ini. Ini seperti yang pernah Tuhan Yesus katakan juga kan. Kalau kamu ingin menjadi muridku, engkau harus menyangkal diri. Engkau harus menyangkal diri. Engkau harus pikul salibmu. Kalau orang tidak berani pikul salibnya, tidak berani menyangkal diri, dia akan degil hati. Tidak mau percaya. Padahal tahu bahwa itu benar. Dia akan tetap mempertahankan posisinya itu. Jadi saudara-saudara, mungkin ada di antara saudara saat ini ketika bergabung dengan Raise and Guide saat ini ya. Saudara sedang galau nih. Saudara tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, hatimu percaya itu, tetapi saudara takut. Kalau saudara membuat keputusan ikut Tuhan Yesus, jadi orang Kristen, saudara akan kehilangan teman, saudara akan dimusuhi banyak orang, atau mungkin kehilangan kesempatan secara ekonomi, atau jabatanmu akan diganggu. Ada bayang-bayang seperti itu. Tetapi kalau kita tidak buat keputusan yang sangat penting dalam hidup kita, kita akan kehilangan juga berkat terpenting dalam hidup kita, yaitu keselamatan. Karena uang kita, jabatan kita tidak akan mengikuti, tidak mungkin kita bisa bawa sampai mati. Itu sementara. Tetapi kehidupan kekal kita itu harus menjadi sebuah kepastian. Kepastiannya jelas, di dalam Yesus, siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita diselamatkan bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan kita, bukan karena kesempurnaan hidup kita, tetapi karena kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita. Kalau kita percaya, kalau kita beriman kepada Yesus Kristus, ada sebuah kepastian bahwa hidup kita diselamatkan dan kita memiliki kehidupan kekal bersama-sama dengan Allah yang menciptakan kehidupan kita. Jangan menunda, jangan keraskan hati, jangan degil hati, tetapi biarlah kita buat keputusan terbaik, terpenting untuk hidup kita. Karena kita yang harus buat putusan, bukan orang lain yang membuatkan keputusan bagi kita. Ambil kesempatan untuk diselamatkan dan beroleh kehidupan kekal dalam Yesus Kristus saat ini. Kita bersatu dalam doa.
Bapa di surga, Engkau sudah menyediakan anugerah keselamatan begitu indah. Sebuah kepastian bahwa kami tidak akan dimurkai, tidak akan dihukum, tidak mengalami kematian kekal binasa di neraka ketika kami percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Tetapi seringkali berita ini tidak menyentuh hati seseorang yang mendengarnya. Bahkan ketika mujizat pertolongan Tuhan terjadi, tetap membuat orang tidak percaya. Tetapi hari ini kami mengerti, mungkin masalahnya bukan karena tidak mendengar dan tidak tahu kebenaran, tetapi karena buta rohani, karena degil hati, karena mengejar kehormatan manusia lebih dari kehormatan yang dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara kami yang mendengar tetapi tidak bisa mengerti, yang melihat pekerjaan Tuhan, mujizat Tuhan, tetapi tetap tidak bisa mengerti Tuhan. Orang-orang yang buta secara rohani, orang-orang yang degil hatinya, Roh Kudus jamah hati mereka. Celikkan mata rohani dan lembutkan hati mereka, supaya hati mereka terbuka terhadap kebenaran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hati mereka terbuka untuk kehadiran Tuhan yang akan memulihkan, yang akan mengampuni, yang akan mengubah kehidupan mereka menjadi ciptaan yang baru. Tuhan beri keberanian kepada saudara-saudara kami yang sedang mengalami ketakutan untuk menunjukkan imannya, untuk punya sikap yang tegas tentang imannya, karena takut kehilangan jabatan, takut dikucilkan, takut kehilangan sahabat, ditolak sahabat, dibuang oleh keluarga. Kuatkan dan teguhkan hati mereka Bapa. Berikan roh yang berani kepada saudara ini, supaya dia saat ini berani ambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keputusan yang terbaik yang pernah dibuat oleh manusia. Keputusan yang menentukan kehidupan kekalnya. Roh Kudus bekerja lebih lanjut, menjamah setiap pribadi, supaya di mana Injil diberitakan, di mana kabar baik diberitakan, Roh Kudus bekerja menjamah setiap hati untuk percaya dan menyerahkan hidupnya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, jangan pernah berhenti untuk bersaksi dan memberitakan Injil, karena Roh Kudus akan bekerja. Walaupun ada yang menolak, itu selalu saja ada, tetapi jangan pernah menyerah. Bagian kita adalah memberitakan, bagian Roh Kudus menjamah hati setiap orang dan memberi kemampuan kepada seseorang untuk mengaku Yesus adalah Tuhan dalam hidup mereka. Kalau saat ini saudara sedang mengalami pergumulan, atau saudara sedang sakit, saudara ada masalah dalam pekerjaan, saudara membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Saudara akan didukung, akan didoakan oleh tim doa kami, supaya saudara boleh mengalami jamahan dan pertolongan Tuhan. Jangan pernah biarkan masalahmu membunuh imanmu, tetapi biarlah masalahmu justru membuat saudara semakin dekat dan mengalami kuasa Tuhan. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku siap.